Kemelaratan itu hanya persoalan mental, bukan kepemilikan harta. Jadi kaya atau miskin itu tidak ada hubungannya dengan berapa banyak yang kita miliki. Tapi lebih pada mental kita, mental yang merasa cukup atau merasa kurang. Kalau mentalnya mental kekurangan, sebanyak apapun yang dimiliki ya tetap kurang. Mulai sekarang ya, tanamkan dalam dirimu satu mindset bahwa hidup ini tidak mungkin enak terus. Hidup ini tidak mungkin nyaman terus. Hidup ini pasti kadang enak, kadang tidak enak. Pasti kadang senang, kadang tidak senang. Pasti kadang manis, kadang pahit. Siapkan itu mentalmu. Jangan sampai kalian kalau pas manis lupa diri, kalau pas pahit putus asa. Jadi siap senang, siap susah. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Semoga tetap bisa istiqomah kita belajar, mencari wawasan, menambah pengetahuan dari manapun tentang apapun. Insya Allah keseriusan kita, kesungguhan kita pada akhirnya membuahkan hasil dengan hadirnya ridho Allah, pertolongan Allah, hidayahnya Allah untuk hidup kita. Entah lewat jalan apa, lewat jalan yang mana. Oke, baik. Malam ini kita tentang beliau ya, Haji Agus Salim. Apa sih yang bisa kita teladani dari beliau, Haji Agus Salim ini? Yang pertama, kejujuran dan integritas. Tadi sudah saya jelaskan, beliau hidup sangat sederhana sampai meninggal. Beliau menolak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan sudah jadi diplomat, pernah jadi menteri luar negeri. Beliau tetap naik sepeda ontel itu. Dan tinggal di rumah kontrakan. Tidak terbayangkan ya, kalian pakai motor saja, motor lama saja malu. Beliau yang levelnya menteri biasa saja. Bahkan beliau bilang begini, aku tidak melarat, aku dan keluargaku sering kekurangan uang, pindah dari kontrakan yang sempit ke kontrakan yang tidak kalah kumuhnya. Makan seadanya. Tapi itu bukan berarti aku melarat. Kami bahagia, kami kaya. Aku, istriku, anak-anakku saling membahagiakan. Kemelaratan itu hanya persoalan mental, bukan kepemilikan harta. Ini dulu pernah kita bahas ya di gaya hidup. Jadi kaya atau miskin itu tidak ada hubungannya dengan berapa banyak yang kita miliki. Tapi lebih pada mental kita, mental yang merasa cukup atau merasa kurang. Kalau mentalnya mental kekurangan, sebanyak apapun yang dimiliki ya tetap kurang. Tapi kalau mentalmu cukup, kalau bahasa agamanya qanaah, punya sedikit pun cukup. Nah, ini mental cukup ini mental yang membahagiakan. Kalian harus melatih mental ini, karena kita tidak tahu hidup kita nanti jenis apa. Masa depan kita itu wajahnya bagaimana.
Penting kita punya mental cukup. Orang yang punya mental cukup berarti orang yang bisa menerima hidupnya. Kalau kata Nietzsche, yang bisa mengiyakan hidupnya. Jadi bukan orang yang menidakkan hidupnya. Cirinya apa? Tidak mengeluh. Miskin dari ukuran orang lain tapi tidak mengeluh. Tidak punya apa-apa tapi tidak mengeluh. Bisa menikmati. Oke, nanti kalau teman-teman baca biografi-biografi tentang beliau, itu banyak cerita-cerita tentang bagaimana kalau kita yang ngalami itu mungkin pontang-panting. Ada cerita dari Pak Rum, itu yang beliau cerita. Pas lihat di sana di rumahnya Pak Haji Agus Salim ini satu ketika hujan deras. Dan kalau hujan deras itu, semua anggota keluarga berlomba-lomba ngambil ember untuk menampung airnya. Itu menteri seperti itu. Satu ketika bahkan WC-nya meluap. Jadi tidak bisa dipakai. Akhirnya Haji Agus Salim ngalah kalau keluarganya buang air atau apa, ada tempat tersendiri terus beliau yang buang. Nah itu beliau, itu pun beliau tidak bilang, tidak, saya tidak sengsara, saya tidak melarat. Kita bahagia, kita bisa saling membahagiakan. Baik, ini bagi saya bagian dari integritas beliau. Oke ya. Saya tidak jamin kalian bisa niru, tapi berusahalah kalau ingin hidupmu bahagia. Lanjut ya. Ini contoh gambaran integritas beliau lagi. Kata beliau begini. Ini pidato yang dia sampaikan saat beliau berhenti jadi ketua redaksinya Hindia Baru. Satu harian zaman itu. Kata beliau begini. Selama saya menjadi pemimpin dan pengisi Hindia Baru, saya tidak berbuat seperti pemimpin syarikat Islam. Dan kalau saya menulis tajuk rencana, saya tidak berpikir seperti dalam rapat partai. Maksudnya apa? Ya meskipun saya pegang harian, saya pegang jurnal, saya pegang Hindia Baru, saya tidak mungkin memanfaatkannya untuk kepentingan partaiku. Saya melihat di hadapan saya rakyat Indonesia pada umumnya. Saya memikirkan apa yang menjadi perhatiannya, apa yang umumnya disukai dan tidak, apa yang dipandang tidak adil. Saya berusaha benar-benar agar Hindia Baru menjadi harian umum, bukan corongnya Belanda atau kepentingan golongan partai. Ini yang disebut integritas. Dalam hal ini saya mendapat kritik dari kawan-kawan sendiri. Banyak kawan-kawan partai mengirimkan karangan yang tidak saya muat karena kurang bermutu atau hanya bermutu bagi partai. Jadi ini yang mungkin kawan-kawannya marah karena tidak dimuat. Tapi bagi beliau, ya wong ini bukan harian untuk kepentingan partai. Kalau memang tidak mutu, ya ditolak. Akan tetapi mengenai peri kehidupan dan pendapat saya tentang pemerintah Hindia Belanda serta kebijaksanaannya, saya tidak bersedia tawar-menawar. Hal tersebut diketahuinya. Jadi teman-teman saya maklum kok kalau saya begitu. Karena saya memang bukan tipe orang yang mau bernegosiasi untuk kebenaran. Dan itulah juga syarat waktu saya menerima memimpin Hindia Baru. Jadi saya mau memimpin kalau saya sesuai prinsip-prinsip saya. Jadi tidak mau nego. Baik, ini yang saya maksud ya. Ada pelajaran besar dari beliau, penting untuk teman-teman semua, yaitu integritas. Kalau ada yang tanya, seperti apa sih Pak
pribadi yang punya integritas itu, rumusnya itu ya. Kalian lihat, kalian sudah begitu atau belum? Kalau sudah begitu, berarti alhamdulillah kalian termasuk pribadi yang berintegritas. Jadi dari Haji Agus Salim coba pelajari integritas ini. Yang pertama apa? Konsisten antara mulutnya, hatinya, dan perbuatannya. Itu yang disebut integritas. Kalau menceramahkan kesederhanaan, ya kehidupannya memang sederhana. Kalau menceramahkan kejujuran, ya beliau jujur. Kalau memang fokus pada pembebasan rakyat dari penindasan, ya beliau tulus di sana ikut berjuang. Jadi tidak hanya ngomong, tapi juga selaras antara omongannya, hatinya, dan juga perbuatannya. Ini orang berintegritas. Kalau kalian punya teman seperti ini atau kamu sendiri seperti ini, sudah luar biasa. Kalian sudah punya integritas. Yang kedua, tetap jujur. Meskipun tidak ada orang yang tahu atau yang ngawasi. Tetap berprinsip meskipun tidak ada yang melihat. Ini orang berintegritas. Berarti apa? Memang masuk mendarah daging. Tidak sekedar pencitraan. Karena kalau kalian baikmu dan jujurmu hanya ketika ada orang lain, itu namanya hanya pencitraan. Aslinya kamu tidak begitu. Kamu sadari itu ya. Terus kalau saya salah, ya ngaku salah. Kalau merasa benar, ya dia teguh dengan kebenarannya. Ini orang berintegritas. Ada loh orang yang kalau salah tidak ngaku salah. Merasa dirinya benar terus, itu justru tidak berintegritas. Jadi berarti dia menegakkan yang tidak benar. Tidak mungkin orang berintegritas begitu. Kalau salah dan sadar salah, ya ngaku terus diperbaiki. Ini kadang-kadang kan kita mengedepankan malu untuk ngaku salah itu. Tidak, kalau salah ya diakoni salah. Terus berprinsip. Tidak sekedar ikut arus, ikut angin. Tidak, yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Kemudian tidak memanipulasi orang lain untuk kepentingannya. Tidak mentang-mentang, wah temanku ini sekarang perlu bantuanku ini. Enaknya tak, ini namanya manipulasi. Kalau tidak ada saya, dia kelimpungan mesti. Tidak ada yang barengi berangkat ke kampus kan, motornya tergantung saya. Nah, ini kayak terus kamu manfaatkan dia. Aku dapat tugas dari dosen, kerjain dong. Nah, ini manipulasi. Jadi manipulasi itu mentang-mentang kalian ada peluang, ada kesempatan, terus kamu ngambil keuntungan dari sana. Kalau tipemu begitu, kalian bukan orang yang berintegritas. Terus bertanggung jawab atas pilihan dan pekerjaannya. Ini orang berintegritas. Kalau sudah memang pilihanmu itu, keputusanmu itu, ya tanggung jawab. Jadi jangan asal-asalan, jangan suka-suka. Kamu milih-milih sendiri, memutuskan sendiri. Apakah itu karir, apakah pekerjaan, apakah studi, dan lain sebagainya. Kemudian orang berintegritas itu menghargai kepercayaan, adil, tidak pilih kasih, tidak mencari pengakuan, terserah orang mau nganggap saya apa, mengakui kebaikanku atau tidak, yang penting saya yakin, saya mantep, ini benar dan baik. Ini orang berintegritas. Penyakit kita hari ini kan kadang-kadang nunggu validasi orang. Kita merasa belum baik sebelum diakui oleh orang sebagai baik. Akhirnya ya terus tadi pencitraan terus yang dilakukan.
melakukan apa saja, terus HP-nya diangkat, cekrek, di-share. Alhamdulillah siang ini saya bisa bantu orang tidak mampu di pinggir jalan tadi. Kilo foto nih, kan kamu gitu. Kasihan sekali ya anak ini kalau bukan saya yang bantu. Dari mana kamu video kan? Padahal kamu tahu itu baik, tapi kamu masih nyari pengakuan orang, nyari pujian orang tentang kebaikanmu. Nah, ini sebenarnya levelnya masih seperti pencitraan tadi. Dan yang terakhir, orang berintegritas itu tenang. Karena dia mantap sudah dengan kebenaran dan kebaikan dirinya. Oke ya, silakan tengok dirimu masing-masing. Kalian termasuk orang yang berintegritas atau tidak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian lagi, beliau, ini yang menarik kita teladani dari beliau. Beliau itu masuk kategori gagasan-gagasan yang beliau ajukan itu gagasan yang moderat. Beliau tidak suka ekstremisme baik kanan maupun kiri. Jadi dalam syariat Islam beliau ngambil jalan tengah, menolak komunisme, menolak kapitalisme yang eksploitatif, tetap membela buruh dan rakyat kecil, tetapi juga tidak meninggalkan Islam. Ini tengah-tengah. Biasanya kan yang paling kanan itu yang Islam, yang ekstrim, yang kiri, yang komunisme. Tidak, beliau ya Islam. Ya tetap membela buruh dan rakyat kecil seperti jargon slogannya orang-orang komunis. Tapi beliau tidak ada di kutub ekstrimnya komunis. Dalam aspek menolak kapitalisme, membela buruh dan rakyat kecil, itu kan dekat sebenarnya dengan komunis. Tapi beliau tidak di situ. Masuknya kemana? Islam. Maka nanti seperti Pak Cokroaminoto, beliau mengembangkan namanya sosialisme Islam. Khas ini ya, ini biasanya dikenal konsepnya Pak Cokro, tapi disetujui oleh Agus Salim. Apa sih sosialisme Islam itu? Yaitu sosialisme yang dasarnya tauhid. Dasar tauhid itu berarti apa? Satu-satunya di atas manusia itu Tuhan. Sementara semua manusia itu levelnya setara. Jadi ini tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Kita semua setara meskipun mungkin beda peran, beda fungsi. Jadi dasarnya ini. Jadi kesetaraan itu ada dasarnya yang jelas. Tidak sekedar jargon idealis bahwa kita setara, tapi itu ada dasarnya apa? Tauhid. Orang yang tauhidnya beres, itu pasti akan punya cara pandang kesetaraan antar manusia. Kenapa? Ya karena semua manusia itu statusnya makhluknya Allah. Satu-satunya yang bisa di atas manusia itu hanya Allah saja. Kalau ada manusia di atas manusia yang lain, kemungkinan itu fenomena kedzoliman. Yang pertama. Yang kedua, ayo bergerak melakukan pembebasan, gerakan sosial. Tapi gerakan sosial yang basisnya akhlak. Jadi bukan gerakan sosial asal pembebasan, tapi pembebasan yang diwarnai oleh akhlak. Tujuannya apa? Keadilan sosial. Dan keadilan sosial ini intinya ajaran Islam. Kalau di Agus Salim menekankan pada adil, keadilan, kepedulian, ta'awun, anti penindasan, zalim, zulm. Jadi dasarnya tauhid, prosesnya berakhlak, tujuan akhirnya keadilan sosial. Kepemilikan apa boleh? Boleh, tapi dikontrol moral dan sosial.
Tidak boleh orang menumpuk harta suka-suka sebesar-besarnya. Kalau ini tidak boleh. Alhaakumut takasur. Jatuhnya mesti penghisapan. Yang lain tidak kebagian. Dan pada akhirnya nanti konsep-konsepnya Pak Cokro, juga Haji Agus Salim, umat mesti bersatu, terdidik maka perlu dididik, dan harus dibuat mandiri untuk mengakhiri perhambaan modern. Inilah nanti yang dikenal sebagai sosialisme Islam. Iya sih, sosialis fokus pada rakyat, perjuangan sosial, tapi dikombinasikan dengan nilai-nilai keislaman. Baik. Ini salah satu dari tulisan beliau ya, tentang perbaikan ekonomi sosial politik. Kata beliau, kita punya penyakit utama, yaitu apa? Meniru orang asing. Ini sebenarnya kalau dulu kata Ali Syariati itu menunjukkan mental yang kalah. Orang kalah, orang inferior itu kan biasanya terus jatuhnya meniru yang lebih dianggapnya superior. Itu yang terjadi di kita di Indonesia. Maka ekonomi pun dibangun dengan meniru mereka, termasuk cara berpikirnya. Kata Haji Agus Salim, akhirnya yang terjadi apa? Ekonomi dimaknai sebagai usaha mengumpulkan harta dan menghasilkan harta. Jadi kalau saya bilang ekonomi kan yang muncul di kepalamu ya gimana bekerja terus dapat uang banyak dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya apa? Ya karena kita inferior, akhirnya ya kita ditindas saja sama yang lebih superior. Akhirnya kita jadi konsumtif saja. Kita hanya memakai, kita tidak memproduksi. Pada akhirnya ya kita dibelenggu oleh yang memproduksi, oleh yang membuat kita ketergantungan. Padahal kata Haji Agus Salim, harusnya pembangunan ekonomi diawali dari mindset mandiri. Bagaimana caranya saya mandiri tidak tergantung pada yang lain, apalagi pada asing. Jadi seandainya di awal-awal memang perlu bantuan, harus sekeras mungkin berikhtiar agar pada saatnya kita tidak perlu tergantung lagi. Fokus utamanya ke sini, bukan menumpuk dan mengumpulkan hartanya. Cuma selama ini cara berpikir kita salah. Kita mengawali pikiran, kita harus mengumpulkan harta, menumpuk harta untuk memenuhi kebutuhan. Tidak diawali dengan mengubah mindset kita. Akhirnya apa? Kalau ada pihak yang menurut kita bisa memenuhi kebutuhan kita, terus kita tergantung padanya. Itu yang terjadi. Maka kata beliau, yang bagus diawali dari mindset kita, yaitu mindset cara mengatur hidup yang mandiri. Sosial juga begitu. Kalau saya bilang sosial, mungkin teman-teman yang dibayangkan aktivitas sosial itu bangun rumah sakit, bantuan langsung tunai, rumah yatim, sekolah kan itu. Kata Agus Salim, tidak pas kalau kita mulai dari sana. Kadang-kadang kalau kita hanya mikir itu saja, nanti kita nunggu ada yang bantu bangun rumah sakit, ada yang bantu bangun rumah yatim. Ketika sekolah rusak, kita nunggu donatur dan lain sebagainya. Padahal kunci pembangunan sosial itu rumah tangga. Harus diawali dari pemberdayaan penguatan rumah tangga.
Hampir semua masalah sosial hari ini kalian boleh sebut apa, diawali dari lemahnya institusi rumah tangga dalam rumah. Kalian boleh sebut, kemarin mulai rame lagi, kelitih misalnya. Nah itu, penguatan rumah tangga. Sekarang baru rame, bullying. Lahirnya mental pembuli maupun mental yang layak dibully, itu dari rumah. Maka kata Gus Salim, pembangunan sosial awalnya harus dimulai dari rumah. Rumah tangga titik pijaknya. Tidak sekedar bangun rumah sakit, tidak sekedar memberi bantuan langsung, memberi makan siang gratis, ada yang lebih penting lagi. Apa? Penguatan institusi rumah tangga. Oke ya, pemberdayaan bisa lewat banyak jalan, termasuk pendidikan, termasuk pemerataan ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana misalnya orang tua bisa memperhatikan anaknya? Kalau level ekonominya masih lemah, mulai pagi sampai malam harus cari uang, malam baru sampai di rumah dan itu pun kelelahan, waktu ngobrol dengan anaknya tidak ada, tiba-tiba saja kalau nilai rapot anaknya jelek, diamuk, jadinya anak terus tidak kerasan di rumah, mencari jati diri, mencari penegasan dirinya di luar. Apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak yang pendidikannya belum matang, pikirannya belum dewasa, keluar dengan teman sebayanya. Dan itu yang banyak kita lihat, fenomena semacam itu hari ini. Padahal sudah diingatkan oleh Agus Salim sejak tahun itu Fajar Asia 1929. Oke ya, hampir 1 abad, 4 tahun lagi 1 abad. Iya ya, 29. Sekarang 2025 ya. Oke, politik juga begitu. Begitu ngomong politik yang ada di kepalamu pemilu. Tidak hanya kamu sih, orang-orang besar juga mikirnya itu, kekuasaan. Antara yang punya kekuasaan dan oposisi, itu kan selalu pertarungan itu saja yang kelihatan. Bahkan yang namanya partai politik pun didesain untuk merebut kekuasaan. Terus orang-orang baik bilang, jangan deket-deket politik deh, nanti rusak. Politiknya sudah rusak, yang baik-baik minggir, tidak mau ikutan politik. Tambah rusak. Itu yang terjadi. Hukum juga begitu, kata Agus Salim. Kegiatan ekonomi, sosial, politik, dasarnya kan hukum. Tapi hukum kita, itu hukumnya produk Belanda. Yang tentu saja dibuat untuk kepentingan Belanda. Menunjukkan kita belum mandiri, kita masih dikuasai. Maka kata beliau, perbaikan ekonomi, sosial, tanpa penguasaan politik oleh bangsa sendiri, itu mustahil. Tidak mungkin. Jadi di 3 aspek ini kita belum matang, kata Agus Salim. Hampir 1 abad tapi juga belum matang juga. Tidak tahu matangnya kapan kita. Yuk, kita lanjutkan. Ini aspek sosial tadi ya. Beliau ini terkenal pengabdi. Itu saya tadi merangkai karir beliau ya. Diawali penerjemah sebenarnya. Terus wartawan. Terus jadi ulama. Intelektual, politisi, diplomat, pernah jadi menteri, pernah jadi penasehat politik, terakhir jadi guru bangsa. Kalau hari ini ada orang dengan karir dan pengabdian sepanjang ini, saya yakin sudah kaya raya. Tapi beliau tidak. Berarti apa itu kalau disimpulkannya? Ternyata pengabdian dan karya itu tidak selalu memerlukan
dukungan fasilitas yang mewah. Kalian bisa mengabdikan dirimu untuk bangsa ini di titik manapun posisi dan kedudukanmu sekarang. Beliau ngawali sejak hanya jadi wartawan, terus jadi aktivis, terus jadi intelektual, baru masuk ke dunia politik, jadi diplomat, sampai jadi menteri. Beliau senantiasa mengabdi untuk bangsa ini. Dan kecintaan pada bangsa bisa dilakukan dalam profesi apapun. Ini menurut saya yang keenam yang bisa kita teladani dari beliau. Oke, kita lanjutkan. Yang teladan-teladan sudah ya. Ada beberapa quotes, gagasan dari beliau yang mungkin menurut saya penting untuk kita renungi. Ini kalimat menarik dari beliau. Dalam negeri kita, janganlah kita yang menumpang. Kita itu yang punya negeri ini. Tapi kalau apa-apa bukan milik kita, akhirnya kita jadi penumpang. Jadi ini menolak status untuk kita jadi penumpang. Kita harus jadi supirnya. Kita harus, kita ini yang punya mobil. Jadi kita harus yang mengendalikannya, mobil ini mau kemana. Kalau kita hanya jadi penumpang, ya kita berarti tidak punya hak untuk ngatur arahnya kemana. Dalam negeri kita, jangan kita yang menumpang. Syaratnya mandiri dan berdaulat. Kalau kita masih banyak ketergantungan ini itu pada yang lain, kita berarti masih menumpang pada yang membuat kita ketergantungan. Kita tidak mandiri, kita tidak berdaulat. Mau apa-apa, kita takut karena nanti kalau yang ngasih tumpangan kita protes, kita tidak bisa apa-apa. Ini jadi pahit sekali, padahal kalau itu kendaraan, itu kan milik kita. Tapi statusnya kita kayak orang luar yang numpang. Ini nasib buruk kita. Syaratnya tadi ya, mandiri berdaulat. Yang kedua, percaya diri. Bangga dan mantap sebagai bangsa dan yakin bangsa ini bisa. Kalau tidak, kita akan tetap jadi penumpang sampai besok. Bukan pemilik. Jadi percaya dirilah. Belakangan sudah mulai banyak orang-orang yang apatis, orang-orang yang sinis, orang-orang yang tidak bangga dengan bangsanya, dengan negerinya. Ya tentu saja orang-orang seperti ini sulit diharapkan akan mengabdi, akan berikhtiar sekeras mungkin untuk kejayaan dan kemajuan bangsa ini. Semoga fenomena-fenomena negatif di sekeliling kita tidak membuat kita apatis, tidak membuat kita sekedar nyinyir, sinis, apalagi terus bermindset negatif. Mari tetap kita percaya diri, mari tetap kita optimis. Bangsa ini masih punya banyak sumber daya untuk maju, untuk berkembang, untuk meningkat, untuk memuncak. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Mari masing-masing kita mengabdi sesuai jalan kita, sesuai takdir kita masing-masing. Karena sering saya bilang, negeri ini, bangsa ini wadahmu. Tidak mungkin kalian hidup tanpa wadah. Kalau wadahmu rusak, kalian juga akan pontang-panting. Kalau wadahmu beracun, kamu juga akan keracunan. Kalau wadahmu kotor, kamu akan ikut kotor. Jadi semoga jadi kepedulian kita semua. Lanjut. Ada kalimat menarik lagi. Ini merenungnya harus agak panjang. Beberapa kali kita ketemu fenomena seperti ini. Kata
Agus Salim, Tuhan tidak meminta manusia untuk membantu memerangi kebatilan. Tetapi Tuhan mengajarkan manusia untuk berdoa, memohon bantuan kepadanya dalam memerangi kebatilan. Ini kalimat ini sebenarnya mengkritik mereka yang GR, yang merasa bahwa aku pejuang kebenaran, aku menegakkan kalimat Tuhan dan lain sebagainya itu. Apa Tuhan tidak bisa menegakkan kalimatnya sendiri? Seolah-olah kita yang bantu. Ini kalimat ini mengkritik orang-orang yang mengklaim dirinya pemegang kebenaran. Kemudian memaksa orang lain dengan atas nama agama atau atas nama bangsa untuk berjuang dengan cara yang sombong, keras. Merasa akulah satu-satunya yang benar, yang hebat. Pada akhirnya perjuangan melawan kebatilan berubah jadi kesombongan. Yang menurut Haji Agus Salim melahirkan kebatilan yang baru. Jadi perjuangan melawan kebatilan melahirkan kebatilan yang baru karena pejuang-pejuangnya mengambil jalan yang keliru. Apa jalan keliru itu? Dia merasa mampu, dia merasa bisa, dia merasa yang paling tinggi. Kemudian mengambil jalan yang keras, yang negatif untuk menegakkan kebenarannya. Jadi menegakkan kebenaran dengan cara fanatik dan arogan. Terus disindir, enggak, Tuhan tidak minta manusia membantu memerangi kebatilan, tapi mengajari manusia untuk berdoa, memohon bantuan pada Tuhan dalam memerangi kebatilan. Berarti apa? Kalau begitu jangan berjuang memerangi kebatilan. Lu berjuanglah, itu kalimat yang baik. Berjuanglah melawan kebatilan, tapi jangan merasa paling benar. Jangan mengira kebenaran memerlukan jasamu. Kemudian dalam berjuang, mintalah petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena kemenanganmu itu bukan hasilmu semata, tapi karunia anugerah dari Tuhan. Berjuanglah, lalu berdoalah, dan tawakallah. Sadarilah bahwa kesadaranmu untuk berjuang, kekuatanmu untuk berjuang, dan juga sukses tidaknya perjuanganmu, semuanya sumbernya hanya Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa aku ini membantu Tuhan, memperjuangkan Tuhan, membela Tuhan. Tidak. Yang butuh kamu, bukan Tuhan. Ini sindiran ya dari beliau. Bagi kita yang kadang-kadang lupa diri, arogan. Merasa bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling hebat. Cara pandang yang lain, pendapat yang lain itu pasti salahnya. Ini yang disebut arogansi, kesombongan. Ini yang oleh Haji Agus Salim disebut kebatilan yang baru. Kalau kata Imam Syafi'i, seperti orang yang mencuci dengan air kencing. Niatnya bagus membersihkan, tapi hasilnya nambah kotor, nambah najis. Baik, ini salah satu nasihat ya dari beliau. Yang ketiga, ini yang sering sekali dikutip orang. Leiden is leaden. Pemimpin itu menderita. Ini bagi saya harus kalian internalisasi ya. Kalian masukkan, kalian ingat-ingat dalam dirimu bahwa jadi pemimpin itu menderita. Kepemimpinan itu berarti beban. Pemimpin sejati
berarti bukan menikmati keuntungan, fasilitas, kehormatan, tetapi memikul beban, tanggung jawab, resiko. Dan itu pahit. Ya. Jadi mencari penderitaan ini di kita itu kadang-kadang ya dibelani, nyogok, dibelani, melakukan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, bisa habis ini, habis itu. Padahal dia sedang menuju penderitaan. Jadi kepemimpinan itu penderitaan. Berarti pemimpin harus siap menderita. Kepemimpinan itu pengorbanan. Jadi seorang pemimpin harus siap mengorbankan kenyamanan pribadi, mendahulukan kepentingan orang lain, siap terluka, siap sakit demi yang dipimpin. Kepemimpinan itu menuntut keteguhan moral menghadapi penderitaan. Bahkan bukan hanya penderitaan fisik, tekanan batin, dilema etis, kesepian, keputusan yang berat, dikritik sana-sini, diserang sana-sini. Jadi leiden is leiden. Pemimpin itu menderita. Kalau tidak siap menderita, jangan jadi pemimpin. Kalau hanya ingin enaknya saja, jangan jadi pemimpin. Jadi resikonya besar jadi pemimpin itu. Tidak gampang-gampang. Dan itu dipraktekkan langsung oleh beliau, Haji Agus Salim. Bahkan sampai beliau terakhir hidup beliau ya masih ngontrak. Penderitaan ini, penderitaan itu tidak masalah bagi beliau. Dibuang ke sana, dibuang ke sini, di masa perjuangan tidak masalah bagi beliau. Beliau siap. Karena memang beliau punya filosofi pemimpin itu menderita. Ini kalau kita sambungkan dengan hadis, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita semua ini pemimpin di lingkup kita masing-masing. Berarti apa? Ya tidak usah heran, tidak usah kaget kalau kalian merasa dalam hidupmu selalu saja ada masalah, selalu saja ada penderitaan. Kamu pemimpin. Itu kalau dikonklusikan lagi berarti ya memang hidup ini penderitaan. Ini banyak filosof yang bilang begini ya. Yang jelas besok-besok kalian ingat prinsip ini ya. Saya tahu di antara yang ngaji filsafat malam hari ini langsung atau tidak langsung, pasti nanti 1-2 akan yang ada yang menjelma jadi para pemimpin bangsa ini. Ingat-ingatlah bahwa pemimpin itu menderita. Kalian harus mau berkorban. Jangan mencari enaknya saja, mencari nyamannya saja. Kalau ingin enak, jangan memimpin. Kalau ingin memimpin, siapkan diri untuk menderita. Kalau ingin enak saja, ngaji filsafat saja. Santai kamu tinggal duduk, santai mendengarkan, ngopi, setengah-setengah ngantuk. Nyaman kalau ingin itu. Tapi kalau mau jadi pemimpin, siaplah menderita. Kenapa sih sekarang banyak orang nganggep Gen Z itu mudah menderita, gampang drop? Sebenarnya keywordnya adalah kesiapan. Mulai sekarang ya, tanamkan dalam dirimu satu mindset bahwa hidup ini tidak mungkin enak terus. Hidup ini tidak mungkin nyaman terus. Hidup ini pasti kadang enak, kadang tidak enak. Pasti kadang senang, kadang tidak senang. Pasti kadang manis, kadang pahit. Siapkan itu mentalmu.
Jangan sampai kalian kalau pas manis lupa diri, kalau pas pahit putus asa. Jadi siap senang, siap susah. Tapi kalau kamu jadi pemimpin, harus siap susah. Kenapa? Karena mungkin ada yang enak-enak di depanmu, tapi kamu harus berani mengorbankannya. Demi apa? Tanggung jawab kepemimpinan. Ya karena pemimpin tanggung jawabnya besar. Itulah kenapa ada banyak cerita, termasuk dulu waktu kita mengkaji beberapa tokoh besar, raja dan pemimpin, termasuk Umar bin Abdul Aziz, dulu pernah kita bahas, waktu beliau dibaiat jadi khalifah, yang terjadi apa? Menangis. Pulang dan nangis berhari-hari. Sampai keluarganya bingung. Kenapa? Karena jadi pemimpin itu beban yang berat. Ya kebalikannya sekarang ya, kalau jadi pemimpin terus jadi gitu, kamu pawai, senang-senang, pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan kemenangan itu. Padahal kalian sedang merayakan penderitaan. Kenapa? Jadi pemimpin itu menderita. Haji Agus Salim yang bilang.